Selamat sore, bosku. Sore hari ini sudah jam setengah 6 sore. Nah, kita lagi menuju jalan pulang. Nah, sudah melakukan aktivitas tadi di kandang, sudah kontrol ayam petelur. Nah, ini saat kita lagi perjalanan pulang, ya. Sore hari ini, bosku, saya nggak akan membahas tentang peternakan lagi, tapi ada hal yang lebih menarik, yang lagi hot trending, hot issue di Republik ini. Nah, nanti apa kaitannya dengan potensi peternakan ke depan? Nah, ini tentu ada analisisnya. Bagaimana ke depan pedomannya untuk peternakan, bisnis peternakan, apakah itu ayam potong ataupun ayam petelur. Nah, saya akan mulai dulu, bosku, dari hot trending hari ini. Sudah hampir 1,5 bulan negara ini dihebohkan oleh kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, kasus ini di awal-awal memang janggal. Semua orang di Republik ini sudah membahas ini, dan hari ini tanggal 25 Agustus itu Irjen Pol Verdi Sambo sudah menjalani sidang etik. Tentu ini menarik. Kenapa menarik? Saya yakin percaya apa yang disampaikan oleh pengacara Brigadir J, Bapak Kamarudin Simanjuntak, menurut saya pribadi ini orang terlalu cerdas untuk mendalami kasus ini. Nah, akhirnya kasus ini kan menjadi liar, nggak hanya sebatas kasus tembak-menembak ataupun pembunuhan, tapi merembet kemana-mana, termasuk 303 yang diduga konsorsium judi, sabu, ya, backing ataupun backup sabu di Republik ini. Ini akan berdampak terhadap siklus ekonomi, terutama peternakan. Nah, dari segi mana nanti dampaknya, saya akan jelaskan nanti ke netizen semuanya. Pertama, dengan adanya kasus Verdi Sambo ini, di satu sisi itu ada bagusnya dari secara penegakan hukum. Nah, kita ke Indonesia ke depan, ini adalah tragedi, ini adalah sebuah sejarah yang akan mencatat nanti ke depannya negara kita ini akan bijak secara bernegara, dan hukum itu betul-betul akan ditegakkan. Nah, karena apa? Pengaruh media sosial ini sangat-sangat kuat sekali terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ataupun penegakan hukum ke depan. Nah, dengan ada tragedi ini, polisi nggak bisa main-main. Kalau bosku pernah mendengar apa yang saya sampaikan sekitar 2 tahun terakhir kalau nggak salah, itu saya sudah pernah merilis video tentang pungutan liar, pungli. Nah, di situ saya sudah membahas 3 hal. Pertama, bagaimana TNI sudah dilemahkan. Jadi TNI yang dulunya garang, yang membackup sana sini, itu mereka sudah reformasi secara total. Dan akhirnya masyarakat kita pada hari-hari ini itu tingkat kepercayaannya terhadap TNI itu jauh meningkat persentasenya. Nah, ini adalah ujian memang yang sudah kita prediksi bagaimana Polri akan menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Karena apa? Karena laju percepatan pertumbuhan teknologi sosial media itu tidak akan bisa dibendung lagi. Nah, sekarang apa-apa itu cepat viral, dan kalau sudah viral itu polisi baru bekerja. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Nah, ke depan apa itu yang dikatakan dengan polisi presisi, itu akan pelan-pelan akan menuju ke sana. Polisi jangan pernah ada main-main lagi, karena kita sudah memasuki dunia baru. Kita sudah memasuki cara orang berkomunikasi itu sudah baru. Nah, jadi jangan pernah ada lagi permainan, jangan pernah lagi yang membackup sana sini untuk perjudian, apakah itu offline ataupun online, ataupun itu membackingi bandar sabu, ya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi polisi ke depan dengan ada tragedi Brigadir J ini terkuat semua bagaimana Satgas Merah Putih itu bekerja selama ini. Memang itu bukan rahasia umum. Nah, di kalangan pengusaha tentu sudah pada tahu semua, ya. Tapi bagi pengusaha, bagi pelaku ekonomi, itu fine-fine aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena di sebuah konsep ekonomi itu cuannya akan lebih besar kalau pejabatnya korup. Nah, itu ya, bagi pengusaha itu nggak masalah. Mau ganti siapapun presidennya, mau ganti siapapun kapolrinya, ya.
itu pengusaha selalu ada peluang, mencari sisi peluang. Nah, selama ini karena polisi itu korup, karena polisi itu ada permainan, ya pengusaha mengambil sisi ini yang bisa dimanfaatkan. Ya salah satunya ya bisnis judi online yang di mana-mana anak-anak, remaja, orang tua tuh semua pasti kenal dengan chip, ya pasti ya bertaruh bahkan uang nyata di situ. Itu nggak bisa dipungkiri lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa nanti pengaruh positif dan negatifnya ke depan terhadap industri peternakan? Karena konten kita ini yang lebih dominan ke sisi peternakannya. Nah, pertama, dengan adanya kasus ini, kalau seandainya pemerintah akan memperketat izin judi ataupun permainan slot ataupun segala macam yang berkaitan dengan judi di negara ini, itu websitenya ataupun aplikasinya itu dijaga ketat oleh pemerintah atau tidak boleh sama sekali berlaku di Indonesia. Nah, ini ada bagusnya dari sektor pertumbuhan ekonomi peternakan. Nah, pengusaha yang selama ini kebetulan ada saham investasi di sana, mereka akan lebih dominan untuk menanamkan investasi uang secara nyata ke sektor apakah itu perkebunan, pertanian ataupun peternakan. Karena apa? Sektor pangan itu yang tidak ada habisnya. Kalau masalah perjudian, passion atau segala macam itu adalah musiman, ya, seperti itu. Selagi ada kesempatan ya gaskan. Kalau kesempatannya udah nggak ada ya apa boleh buat. Yang paling real investasi itu adalah di sektor pangan. Itu nggak akan ada habisnya, bosku. Sampai kapanpun manusia itu ketergantungan dengan yang namanya pangan. Kemudian kesehatan. Dan yang ketiga itu pendidikan. Nah, kalau saya melihat ke depan, investasi di segi peternakan akan meningkat. Dan akan muncul pemain baru yang akan menginvestasikan dananya, apakah membangun close house broiler ataupun close house layer. Kenapa? Ini hanya bisa dilakukan oleh yang bermodal kuat. Kalau selama ini uangnya udah banyak, bosku, mereka tinggal sewa konsultan, bayar yang berpendidikan, yang kompeten di bidang itu, sudah ini dana, beli tanah, bangun. Ya, itu real. Ya, bagi pengusaha, sektor real itu jauh lebih safety ketimbang sektor yang non-real, ya. Karena sektor pangan ke depan legalitasnya lebih terjamin dan peluang di masa depan tentang sektor pangan, karena kita sudah memasuki perang pangan dunia ini di waktunya yang sekarang ini, dan pengusaha sudah melirik ke sana. Dan perang Rusia Ukraina ini akan diprediksi lama sekali karena menyangkut tentang kebutuhan hidup orang banyak, ya. Kita sudah masuki di perang pangan. Nah, artinya kalau kita melihat bagaimana sekarang China sudah menggalakkan produksi daging, telur, semua. Jadi selain dulu yang kita impor itu adalah material yang non-organik ataupun non-hayati, seperti mesin, kemasan, benda-benda otomotif, semua, ya, peralatan dapur, itu semuanya diimpor dari China. Nah, nanti menurut pandangan saya ke depan China akan mengepung dunia ini dengan mengekspor dari negara dia itu berbentuk pangan. Salah satunya mungkin daging beku, ya, karena kebetulan Indonesia mayoritasnya Muslim, ya, tidak makan daging babi. Di China itu lagi menggalakkan 1 miliar produksi populasi babi di sana, dan ini berdampak dengan diserapnya bahan baku dunia seperti BKK, jagung, gandum, ya, itu semua diserap dan diarahkan ke Tiongkok. Nah, itu satu untuk memenuhi kebutuhan daging nasional mereka, juga diharapkan bisa mengekspornya ke luar negeri seperti Singapura, Hong Kong, dan beberapa negara-negara yang mayoritas non-muslim. Nah, itu konsumsi daging babi yang sangat tinggi. Itu, ya, bosku. Nah, jadi bisa kita gambarkan tadi dengan adanya kasus si Verdi Sambo, reformasi birokrasi di tubuh Polri, ataupun perubahan drastis di sosial media ini mempengaruhi dari sektor real, akan banyak ke depan pengusaha yang menginvestasikan dananya untuk pembangunan peternakan. Nah, ada sisi negatifnya, yaitu pemain lama yang modalnya kurang kuat ataupun mengandalkan hutang dari bank,
Ya ini tentu akan masalah, karena apa? Uang cash itu tetap menjadi prioritas utama untuk bertanding di arena bisnis apapun itu, mau bisnis peternakan, pertanian, ataupun semua segala macam. Nah, ini yang perlu wanti-wanti. Jadi siklusnya itu kayak kemarin akhir tahun 2021 sampai hampir pertengahan tahun 2022 peternak mengalami kebangkrutan dan populasi turun drastis. Nah, untuk sampai akhir tahun ini telur diprediksi akan harganya masih bagus. Nah, populasi nggak ngejar, bosku. Jadi kemarin itu dari awal tahun DOC itu nggak banyak yang ciin ya. Akhirnya populasi tergerus jumlah secara nasional. Terutama itu Jawa Timur misalnya, di Blitar ya, itu populasi drastis turun. Di Medan, Sumatera Utara juga turun. Hampir 30% populasi turun di Sumatera Utara. Ini pasti pengaruh. Nah, populasi udah turun, tapi ciin DOC nggak ngejar, bosku. Karena apa? Breeding juga membatasi ciin DOC, pengeluaran DOC-nya, hatchery-nya juga terbatas. Nah, ini pasti akan berdampak terhadap harga jual ayam afkir. Nah, buktinya di Medan sekarang ini, ayam afkir itu sudah dihargai per kilonya 26.000. Berarti satu ekor hampir diperkirakan 50 sampai 52.000 harga ayam afkir di kandang. Nah, ini menandakan populasi yang baru masuk itu nggak ngejar, bosku. Jadi selagi harga pakan itu masih bisa tertutupi dengan harga telur ataupun laba dari penjualan telur, itu peternak masih akan menahankan ayam tua walaupun persennya sudah rendah, sudah nggak layak lagi, tapi karena faktor harga masih cantik. Nah, kemarin di Medan sempat harga di kandang itu menembus harga 1.500 per butir. Nah, ini pencapaian yang luar biasa. Nah, ini akan panjang. Kenapa? Karena terhitung dari bulan Agustus, September itu ada bansos ya, terutama di Jakarta. Ini pasti mempengaruhi ke daya serap telur. Dan beruntungnya lagi, bulan 11 itu ada momen dunia, bosku, yaitu Piala Dunia sepak bola. Nah, ini sangat menentukan untuk harga telur. Kenapa? Biasanya setiap kali diselenggarakan pertandingan sepak bola dunia per 4 tahun, Piala Dunia ini akan mendongkrak harga telur. Kenapa? Karena banyak orang yang akan nonton bareng di kafe. Nah, di sini orang pesan nasi goreng, Indomie telur, dan konsumsi telur itu akan meningkat. Nah, kalau populasi depresi, permintaan tinggi, otomatis harga pasar pasti naik toh. Nah, bulan 11 Piala Dunia dan disambut nanti akhir tahun bulan 12 itu ada Natal dan Tahun Baru. Itu nggak usah cerita deh. Tiap tahun walaupun harga itu turun, yang namanya Tahun Baru harga pasti naik ya. Itu setiap tahun. Walaupun kondisi sulit, masa-masa sulit akhir tahun, walaupun 1 minggu, 2 minggu harga telur tetap naik. Nah, jadi tahun ini, pertengahan tahun ini yang akan menuju ke akhir tahun 2022 dan menyongsong tahun 2023 itu saya memprediksi sebagai konsultan yang sering dari satu kandang ke kandang lain, yang bertemu dengan pengusaha satu dengan pengusaha yang lain, saya yakin dan percaya sampai nanti pada akhirnya tahun 2024 itu kondisi peternakan masih stabil. Tapi ingat, ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Salah satu adalah munculnya pemain-pemain baru yang mereka nggak ngerti siklus supply and demand. Artinya populasi terlalu meningkat akan menyebabkan harga telur turun, itu mereka nggak peduli. Yang penting uang mereka nih mau investasi dulu nih ke sektor peternakan. Nah, ini ada plus, ada minusnya. Kalau plusnya tadi untuk sektor peternakan ada momen, satu bansos, yang kedua Piala Dunia, yang ketiga Tahun Baru, dan yang keempat harga masih stabil baik. Itu karena apa? Karena populasi belum mengejar ya, itu. Tapi negatifnya akan muncul pemain baru yang akan menyebabkan populasi bertambah. Nah, itu analisisnya ya. Mudah-mudahan kita lihat untuk para peternak semuanya, ya mudah-mudahan apapun itu peternakan tetap jalan, karena ini adalah sektor pangan ya. Kita berharap mudah-mudahan pemerintah juga memperhatikan para peternak. Salah satu mempermudah akses penyediaan bahan baku seperti jagung ya. Di negara kita ini jagung itu masih dibutuhkan oleh peternakan ya. Jadi jangan diekspor gitu, seperti itu.
Ya, kemudian BKK memang Indonesia nggak surplus ya, ataupun nggak produksi untuk pakan ayam. Nah, biasanya itu diimpor dari Amerika, dari Argentina, Paraguay, Uruguay, dari India. Nah, ini juga difasilitasi peternak. Nah, kemudian harga dedak ini juga agak mahal ya, karena apa? Faktor kemarin sawit juga membumbung tinggi, itu akhirnya lahan produktif seperti sawah itu petani itu banyak beralih untuk mengalih fungsikan lahan sawahnya kepada sawit. Nah, ini pasti pengaruh. Kalau setiap tahun lahan sawah itu berkurang, tentu akan mempengaruhi ke gabah yang dihasilkan. Kalau gabahnya sedikit, ya dedak padi ataupun bekatul itu ya pasti turun jumlahnya di lapangan. Nah, pasti harganya mahal toh. Nah, kayak sekarang itu di Medan sudah nembus harga 4.000-an lebih bekatul itu, sepanjang sejarah mecah rekor harga bekatul. Nah, itu paling pedoman-pedoman bincang-bincang kita di sore hari ini. Ya, kebetulan udah sore ya, sambil jalan pulang saya akan upload ini di YouTube channel saya yang mengedukasi tentang seputar peternakan. Mudah-mudahan analisis singkat ini dapat bermanfaat bagi para peternak semuanya. Yang setia bersama channel Beto Rinaldo, terima kasih. Jangan lupa bagikan kepada rekan-rekan Anda sesama peternak yang butuh edukasi, masukan tentang bagaimana tata kelola laksana pemeliharaan ayam yang baik benar. Nah, juga bisa ya konten seperti ini bisa menambah wawasan ya, bagaimana peluang-peluang ke depan. Kita tentu akan memberikan pedoman-pedoman kebijakan pemerintah ataupun siklus pasar dunia terhadap bisnis peternakan ke depannya. Itu saja bosku, jangan lupa subscribe channel Beto Rinaldo dan share, bagikan kepada teman-teman bosku semuanya. Selamat sore, see you, goodbye, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.